Kisah Rasul pasal yang ke-17. Anak kecil itu apa? Satu, percaya. Kedua apa? Tulus, polos. Yang ketiga apa? Suka ngampuni, gampang mengampuni. Ya. Ayat 21 mulai. Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Saudara, Athena, kota yang sangat hebat, sangat unik, sangat luar biasa. Kita tahu filosof-filosof orang-orang pintar berasal dari Athena. Nah, perhatikan hobi orang Athena pada waktu itu. Hanya selalu ingin mempelajari atau mendengar sesuatu yang baru. Mereka nggak hobi shopping, mereka nggak hobi makan, mereka nggak hobi yang lain. Cuma satu, ingin tahu yang baru, ingin tahu yang baru. Sebetulnya sampai hari ini semua manusia begitu, bukan? Ingin dapat yang baru, ingin dapat yang baru. Hari itu Paulus ada di Athena. Ayat 22, Paulus pergi berdiri di atas Areopagus, itu sampai sekarang masih ada gedung ini. Tempat orang-orang kumpul, ada penyembahan berhala di situ. Areopagus ada di Athena sampai hari ini. Dan berkata, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Orang Yunani punya dewa banyak sekali. Apa saja bisa disembah oleh mereka. Ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan pada dewa yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Saya ulangi, apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Saudara, saja saudara merenungkan bagian ini. Percayakah saudara, sepintar apapun seseorang, dia boleh belajar apa saja, yang namanya manusia tetap akan ada bagian yang dia nggak bisa tahu. Jawab iya atau tidak? Sepintar apapun orang itu belajar, sehebat apapun dia menguasai jenius, smart apa saja, pasti ada yang tidak bisa dia ketahui. Jawabannya kenapa? Ayo, kenapa? Pak Willy jawab karena ada sesuatu yang baru. Ya, kenapa jawabnya? Dalam bahasa Mandarin, nggak ada yang sempurna. Ayo, ada yang baru, nggak ada yang sempurna. Siapa lagi? Ayo mikir, kenapa? Siapapun orang itu pasti akan sampai pada suatu saat ada yang dia nggak tahu. Terbatas karena apa? Karena apa? Dia bukan Tuhan. Betul, jawabannya karena terbatas. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, saudara, apa kesimpulannya? Bahwa toh kita semua harus mengakui sehebat apapun kita, ternyata tetap ada yang kita nggak bisa tahu. Kesimpulannya apa? Berarti kita nggak boleh sombong. Betul nggak? Kita nggak boleh sombong. Kita belajar begini. Yo itu accounting. Ada lagi accounting di sini? Ada? Accounting siapa lagi? Oh ya, Iwan. Siapa lagi? Oke. Saudara, mengapa di semua hitungan, ya, budget yang kita buat semuanya, sepintar apapun, sehebat apapun, seteliti apapun, perusahaan itu, sekaya apapun perusahaan itu, kalau orang ngitung sesuatu sebelum jumlah nomor 1, 2, 3 sampai sekian puluh, yang paling akhir ada tulisan apa? Apa istilahnya? Iya, dan lain-lain. Tak terduga. Bahasa Inggrisnya apa? X factor. Saudara lihat. Pernah tahu nggak, saudara? Mengapa faktor X itu harus dimasukkan di situ? Mengapa ada kata biaya tak terduga? Atau dan lain-lain. Dan biasanya dalam hitungan bisnis itu kira-kira 10% daripada budget harus dimasukkan. Jawab, kenapa? Karena tetap ada yang tidak tahu. Karena tetap akan terjadi sesuatu di luar perhitungan kita. Dunia sampai hari ini tidak pernah bisa menjawab siapa faktor X itu. Tapi mereka percaya ada faktor X. Maka itu dalam segala hal di hidup kita. Saudara orang teliti, saudara orang rajin, saudara orang hebat misalnya. Pokoknya semualah. Jangan pernah ignore. Jangan pernah abaikan yang namanya faktor X dalam hidup. Betul? Ya atau tidak? Hanya Alkitab ini bisa jawab. Nah, itu yang diberitakan oleh Paulus. Orang Athena itu hebat. Semua bisa diakui sebagai Tuhan. Mereka saking takutnya. Karena takutnya kalau salah, semuanya disembah.
Karena begitu bingung, satu aja nih, yang kami belum kenal. Nah, hari itu Paulus datang memberitakan. Saudara, ternyata faktor X itu adalah Yesus Tuhan kita sendiri. Amin. Libatkan dia dalam segala hal dalam hidup ini. Maka itu kenapa dalam Mazmur 127 ayat yang kedua dikatakan kalimat terakhir. Bapa itu memberkati kita pada waktu kita tidur. Jangan bilang orang Hokian jagun, bukan ya, bukan begitu. Bukan makan tidur terus diberkati, tidak. Kata tidur itu bukan tidur dalam arti sleep, tapi kata tidur itu artinya rest. Beda. Artinya apa? Jadi begini, kalau hari ini saudara punya masalah dan belum selesai, nggak usah ngotot, tidur saja. Jawabannya nggak bisa. Nah, itu jawabannya orang sombong itu. Nggak bisa, gimana punya masalah bisa tidur? Nah, yang suka jawab nggak bisa bertobat. Kenapa bertobat? Loh ya, jangan balik lagi kalau yang tidur kan begitu. Jawabannya adalah, saudara mau sampai jam 3 belum tidur, nggak ada gunanya. Betul nggak? Semua kan sudah pada tidur juga orang-orang itu. Loh, saudara mau nungguin apa? Mau kontak siapa sampai jam segitu? Bodohnya tidur saja. Semua juga tidur. Nah, itu logika anak-anak. Amin. Betapa bodohnya kalau ada orang selalu tidur dengan masalah. Itu goblok tadi itu. Loh, betul nggak? Ngapain tidur dengan masalah? Goblok. Itu. Halus toh? Oke. Loh, betul nggak? Untuk apa tidur dengan masalah? Masalah dibawa tidur, malah tidak menyelesaikan masalah, malah nambahi masalah. Kenapa kira-kira? Bodoh, bukan bodohnya lagi, jangan aja. Bukan. Kalau nggak bisa tidur atau kurang tidur, jangan sakit dulu tuh, terlalu jauh. Ayo, bukan pusing, tunggu dulu. Semua kita pasti pernah ngalami. Kalau kurang tidur, bawaannya besok ngapain? Nah, itu dia. Tahu semua loh. Sudah tahu kok masih goblok. Kan terlalu itu namanya. Orang yang kurang tidur itu pasti marah bawaannya kalau bangun pagi. Nggak ada apa-apa. Meja dimarahi juga. Kenapa kamu di sini? Loh, dari kemarin aku ini di sini. Kok kamu marah ya aku? Siapa pernah marah sama meja, sama kursi bangun-bangun waktu pagi? Kira-kira kenapa kok sampai marah dengan meja dan kursi? Jangan balik tidur lagi, Pak Adi. Maksudnya dia ketendang. Ayo, betul. Karena ketendang. Kenapa bisa ketendang? Meja itu dari tonalnya di situ karena kurang tidur. Jadi matanya kan berat sudah gitu. Nah, dia marah sama meja itu. Kenapa kamu di sini? Ya. Jadi kalau ada masalah nggak usah dibawa tidur. Tidurlah, besok ada hari lagi. Nah, waktu besok ada hari lagi, semua orang pada bangun, ayo urusan lagi. Soalnya saya masih ingat tahun 70-an itu, Papa ngajari saya hidup seperti ini. Sebelum saya bodoh betul. Jadi kalau saya punya masalah, saya tadi bawa tidur, malah nggak bisa tidur. Akhirnya masalah bertambah. Harusnya besok selesai, malah nggak selesai. Karena saya ketemu orang jadi marah-marah terus. Nah, bagaimana menyelesaikan masalah dengan marah? Malah nambahin masalah, bukan? Nah, Roh Kudus ngajari gini. Jadi malam ini Daniel, kalau kamu mau masuk kamar, kamu masuk. Tapi buka lagi pintunya, terus kamu ngelongok ke depan. Kamu ngomong, hei masalah, tunggu di sini ya. Di sini. Jangan di dalam. Di sini. Kamu tunggu. Besok kita ketemu lagi. Lu serius? Itu cara Roh Kudus. Wah, itu luar biasa. Maka itu tanya istri saya. Sampai dia itu heran. Masalah begitu banyak. Saya bilang kalau jam saya tidur, tidur. Saya nggak mau diganggu. Maka itu saya paling cerewet kalau lihat orang nggak tidur itu, ngapain kamu itu? Tidur. Betul nggak? Kenapa? Nggak ada gunanya sampai jauh pagi itu ngapain? Nggak akan selesai kok masalah itu. Masuk kamar, hati saya bebas. Saya bisa bersekutu dengan Tuhan, dengan Papa, nyembah Dia. Saya renungkan firman, tidurnya enak sekali. Karena tidur tidak dengan masalah, pagi bangun itu segar betul. Nah, segar bangun, kembali memuji, menyembah Tuhan. Wah, hadiratnya luar biasa. Segar, buka pintu. Sapa dia, selamat pagi masalah, kita ketemu lagi. Ayo duduk, beres-beresan sekarang. Kamu tuh mau apa? Saudara, ini berapa hari ini saya tuh terganggu betul. Bukan saya khawatir.
Waktu kami dari Amerika,